Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya memberi kesempatan bagi kita untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita memohon dalam doa dengan segala kerendahan hati supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, supaya nyata pertolongan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, nyata uluran dua tangan Tuhan untuk membawa kita dekat kepada Dia. Puji Tuhan, kita kembali memperhatikan Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9 saja. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, Ya. karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara yang satu dengan yang lain, jangan lagi saling mendustai. Tetapi sebaliknya, marilah kita menampilkan hati kita masing-masing dengan sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun sesama, dengan cara berkata jujur, sebab perkataan-perkataan yang keluar dari mulut semuanya berasal dari hati seseorang. Singkatnya, dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka berkata dusta, Ya. yang seorang kepada yang lain. Ya. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan Ya. hati yang bercabang. Ya, yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir manis tetapi hatinya bercabang. Dengan lain kata, hatinya tidak semanis dan tidak seindah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Sebagai contoh Wahyu 13 ayat 11. Sebagai contoh Wahyu 13 ayat 11. Sebagai contoh Wahyu 13 ayat 11. Puji Tuhan, jangan kiranya ada di antara kita bermulut manis tetapi bercabang hatinya. Tetapi hatinya bercabang. Amin saudaraku. Jangan. Puji Tuhan. Kita sudah terus menerus Tuhan nasihati kita, menerima nasihat firman dari Kolose pasal 3 ayat 9 ini. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Belajar untuk menghargai kemurahan dari Tuhan. Nasihat dan teguran Tuhan adalah kemurahan hati Tuhan bagi kita sekaliannya. Kita diakui anak dan dikasihi oleh Tuhan. Wahyu 13 ayat 11, silakan. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya. Dan aku melihat seekor binatang lain Ya. keluar dari dalam bumi. Ya, tampilnya seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, terus Dan bertanduk dua seperti anak domba. Terus dia berbicara seperti seekor naga. apabila ia berbicara seperti seekor naga. Puji Tuhan. Di sini kita melihat tampilnya seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Tampilnya seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Puji Tuhan. Kemudian adapun wujud dari binatang tersebut, bertanduk dua sama seperti anak domba. Bertanduk dua sama seperti anak domba. Jelas ini menunjuk hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang senantiasa mengadakan pelayanan serta membawa korban dan persembahan kepada Tuhan. Amin. Tetapi yang membuat kita menjadi bingung dan terheran-heran di sini ialah apabila ia berbicara persis seperti seekor naga. Yang membuat kita bingung dan terheran-heran adalah apabila ia berbicara persis seperti seekor naga. Berarti perkataan-perkataannya penuh dengan perkataan dusta.
Amin, saudaraku. Kesimpulannya, binatang yang keluar dari dalam bumi ini tidak lain tidak bukan ialah nabi-nabi palsu. Mari kita lihat lebih jauh tentang nabi palsu. Matius 7 ayat 15. Kalau saudaraku wujud dan perkataannya tidak sesuai, orang bingung. Kalau wujudnya kelihatan tampilan luarnya seperti baik, tapi perkataannya palsu, penuh dengan dusta, membuat orang jadi bingung nanti melihat keberadaan kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, jangankan orang lain, dalam satu rumah saja bisa heran dan bingung melihat keberadaan kita kalau perkataan dan perbuatan kita tidak sesuai. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Injil Matius 7 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal pengajaran yang sesat. Terus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Ya. yang datang kepadamu Terus? dengan menyamar seperti domba. Terus? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala Ya. yang buas. Puji Tuhan. Sesungguhnya nabi-nabi palsu adalah serigala yang buas. Sesungguhnya nabi-nabi palsu adalah serigala yang buas. Tetapi di tengah-tengah ibadah pelayanan, mereka datang dan menyamar seperti anak domba bertanduk dua. Amin. Tetapi yang pasti apabila nabi-nabi palsu berbicara, persis seperti naga, penuh dengan perkataan dusta. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Kita lihat lebih jauh tentang nabi-nabi palsu. Mereka berkata dusta di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Pengajar sesat, nabi-nabi palsu dengan perkataan dusta, itu pengajar sesat. Ayat 1. Tetapi roh dengan tegas Ya. mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian Ya. ada orang yang akan murtad, Ya. lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Terus, Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. puji Tuhan, di hari-hari terakhir ini ada orang akan murtad. Bahkan banyak orang akan murtad. Murtad berarti melepaskan diri dari kebenaran yang sejati, atau melepaskan diri dari kesucian. Pendeknya mereka menyangkali iman mereka. Pendeknya mereka menyangkali iman mereka sama dengan menyangkali salib Kristus. Itu yang disebut dengan murtad. Melepaskan diri dari salib Kristus atau menyangkali salib Kristus. Amin. Akibatnya orang-orang yang murtad tersebut mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Akibatnya orang-orang yang murtad tersebut mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Puji Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa banyak orang murtad? Mengapa ada orang yang akan murtad? Jawabnya, penyebabnya adalah tipu daya. Oleh karena tipu daya pendusta-pendusta, karena pendusta-pendusta tersebut melayani, tetapi hati nuraninya memakai cap mereka. Penyebabnya, mengapa hal itu terjadi? Mengapa banyak orang murtad? Penyebabnya adalah tipu daya pendusta-pendusta. Karena pendusta-pendusta tersebut melayani, tetapi hati nuraninya memakai cap mereka. Cap sama dengan cap mereka berarti sama seperti daging yang diselar dengan besi panas. Susah untuk kalau sudah diselar dengan besi panas, kalau sudah tercap dengan besi panas, susah untuk dihapus, susah untuk diluruskan. Biarpun sudah salah, tetap saja merasa diri paling benar. Itu melayani dengan cap mereka. Perlu untuk diketahui, baik sidang jemaat GPT Betania maupun para pemirsa. Ya. Baik, saya ulangi, perlu untuk diketahui, baik sidang jemaat GPT Betania maupun para pemirsa. Saudaraku, tidak ada lagi kebenaran di luar salib Kristus. Amin. Kebenaran yang sejati terletak pada salib Kristus. Perlu untuk diketahui, baik sidang jemaat GPT Betania maupun para pemirsa, perlu untuk kita ketahui, di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Kebenaran yang sejati terletak pada salib Kristus.
Tetapi di hari-hari terakhir ini akan banyak orang murtad karena pendusta-pendusta dengan ajaran palsu mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, 1 Timotius 4 ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Jangan satu pun di antara kita yang undur dari salib. Amin, saudaraku. Kalau orang mundur dari salib, pasti dia akan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Itu tidak mungkin tidak. Itu pasti. Perlu untuk diketahui. Baik, ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin. Ya, lihat nabi-nabi palsu. Apa bukti bahwa mereka penuh dengan perkataan dusta? Mereka itu melarang orang kawin, terus? Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Terus? Supaya dengan pengucapan syukur Ya. dimakan oleh orang Ya. yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Adapun ajaran dari pendusta-pendusta tersebut atau nabi-nabi palsu ialah 1. Melarang orang kawin. 2. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Adapun ajaran dari pendusta-pendusta atau nabi-nabi palsu tersebut ialah 1. Melarang orang kawin. 2. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Kedua ajaran ini bertolak belakang dengan rencana Allah yang besar. Ya, melarang orang kawin dan melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Kedua ajaran ini bertolak belakang dengan rencana Allah yang besar, yakni pesta nikah anak domba. Puji Tuhan, sebab sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini ialah berada dalam perjamuan malam kawin anak domba, sama dengan menjadi mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Bertolak belakang dengan sengsara salib. Ya. Kemudian, saudaraku, bertolak belakang dengan sengsara salib. Tadi kedua ajaran ini bertolak belakang dengan 1. Rencana Allah yang besar, pesta nikah anak domba. 2. Bertolak belakang dengan salib Kristus. Sebab Yesus sendiri makanannya ialah 1. Melakukan kehendak Allah Bapa. 2. Menyelesaikan pekerjaan Allah. Amin, saudaraku. Jadi ajaran dari nabi-nabi palsu ini bertolak belakang dengan rencana Allah yang besar. Itulah pesta nikah anak domba. Kemudian bertolak belakang dengan sengsara salib. Sebab Yesus sendiri makanannya adalah melakukan kehendak Allah. A. Melakukan kehendak Allah. B. Menyelesaikan pekerjaan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu harus kita pahami dengan baik. Jangan dilewatkan, jangan diabaikan begitu saja. Sementara kedua-duanya akan tergenapi apabila Yesus anak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib. Dapat dipahami, saudaraku. Mazmur 12 ayat 2 sampai 3. Mazmur 12 ayat 2 sampai 3. Kita kembali memperhatikan Mazmur 12 ayat 2 sampai 3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Curang. Puji Tuhan, penuh dengan kepalsuan, tipu daya, curang. Terus? Tolonglah kiranya Tuhan. Ya. Sebab orang saleh telah Ya. habis. Orang saleh telah habis, terus? Telah lenyap orang-orang yang setia. Lenyap orang yang setia dari antara anak-anak manusia, terus? Mereka berkata dusta. Ya. Yang seorang kepada yang lain. Terus? Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Puji Tuhan. Sasaran dari tipu daya pendusta-pendusta ialah menghabisi atau melenyapkan orang-orang saleh dan orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia, atau dari antara orang-orang yang senantiasa menyangkal diri dan memikul salib. Itulah sasaran dari tipu daya pendusta-pendusta ialah menghabisi atau melenyapkan orang-orang saleh dan orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia, atau dari antara orang-orang yang senantiasa menyangkal diri dan memikul salibnya. Itu sasaran dari tipu daya pendusta-pendusta. Itu sasaran daripada nabi-nabi palsu, melenyapkan orang-orang saleh, melenyapkan orang-orang yang setia memikul salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur
di tengah ibadah pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania, Serang dan Cilegon, Tuhan berlaku jujur kepada kita. Kita mendengarkan ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah dengan benar dan murni, karena dorongan Roh Tuhan merangkum ayat demi ayat yang kita dengar dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berarti besar kemungkinan kita lepas dari kebinasaan. Amin, saudaraku. Berarti besar kemungkinan kita lepas dari kebinasaan. Karena sasaran daripada tipu daya pendusta-pendusta menghabisi orang saleh, menghabisi orang yang setia memikul salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mulai malam ini, belajar untuk meletakkan ucapan syukur dengan tepat dan benar. Tidak salah berucap syukur kalau diberkati. Jam tangan baru, cincin baru, boleh berucap syukur. Tapi ucap syukur yang lebih baik untuk diletakkan adalah kalau Tuhan memperhatikan kita, melepaskan kita dari kebinasaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 4 sampai dengan ayat 5. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Terus? Dan setiap lidah yang bercakap besar. Terus? Dari mereka yang berkata, Ya. dengan lidah kami Ya. kami menang. Ya. Bibir kami menyokong kami. Sombong sekali. Terus? Siapakah Tuhan atas kami? Puji Tuhan. Kemudian pada ayat 5 ini kita lihat pendusta-pendusta itu berkata, strip pertama, dengan lidah kami menang. Kemudian mereka juga berkata, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Pendeknya, nabi-nabi palsu ini menyombongkan diri dengan perkataan-perkataan dusta mereka. Mereka itu, nabi palsu itu menyombongkan diri justru dengan perkataan-perkataan dusta mereka. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kalau hamba Tuhan jujur di dalam melayani Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan, pasti dia menyampaikan firman disertai dengan kerendahan hati untuk menyukakan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan sekarang ini menyombongkan diri dengan perkataan-perkataan dusta mereka. Sebagaimana di dalam Injil Matius 7, nabi-nabi palsu sibuk dengan 3 hal. 1, bernubuat demi nama Tuhan. 2, mengusir setan. 3, mengadakan banyak mukjizat. Sebetulnya melakukan 3 hal di atas boleh dan sah-sah saja. Tetapi apabila salib tidak ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, mereka sama dengan perkataan-perkataan dusta. Amin, saudaraku. Biarpun melakukan 3 hal ajaib di atas tadi, tapi kalau salib tidak ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, semua perkataan hamba Tuhan itu adalah perkataan dusta. Kita harus belajar untuk disiplin terhadap diri, supaya kita bisa mengenal hamba Tuhan yang harus kita ikuti. Contoh teladannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan akhirnya pada ayat berikutnya, Tuhan dalam Injil Matius 7 tadi pada ayat 23, akhirnya Tuhan berterus terang dan berkata, A, aku tidak pernah mengenal kamu. B, enyahlah daripadaku. C, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kita kembali memperhatikan Mazmur 12 ayat yang keempat. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Iya. Dan setiap lidah yang bercakap besar. Tuhan mengerat pendusta-pendusta. Terus, ya, terima kasih. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Bercakap besar artinya membesar-besarkan yang lahiriah di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka. Tetapi salib tidak ditegakkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tentang Injil Matius 7 tadi.
Mereka itu bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, kemudian mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Tetapi mereka mengabaikan kehendak Allah. Mereka mengabaikan salib Kristus. Sama dengan lidah yang bercakap besar. Menyombongkan diri. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, pada akhirnya Tuhan akan mengerat bibir lidah mereka. Pada akhirnya Tuhan akan mengerat bibir lidah mereka. Kita lihat itu di dalam Wahyu 21. Apa bukti bahwa Tuhan mengerat bibir lidah mereka atau mengerat tipu daya pendusta-pendusta? Wahyu pasal 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ayo belajar berkata jujur. Jangan lagi saling mendustai antara yang satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Biarlah kita berkata jujur di hadapan Tuhan, menampilkan diri dengan sebenar-benarnya dengan cara berkata jujur. Puji Tuhan, sebab setiap perkataan yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau tidak, Tuhan kerat. Tuhan potong. Hidupnya dipotong, dikerat. Hidupnya tidak lanjut. Hidupnya dikerat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Baik, Wahyu 21 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang penakut, Ya. orang-orang yang tidak percaya, Terus orang-orang keji, orang keji itu apa? Contoh, berdoa memohon dengan segala pergumulan-pergumulannya, tapi dia tidak mau dengar firman di tengah ibadah. Dia mau ditolong, sehingga dia mau menaikkan doanya, tapi tidak mau dengar firman di tengah ibadah. Itu kekejian. Maka pada saat pembinasa keji berdiri di tempat kudus selama 3 tahun setengah, mereka itu menghentikan korban sehari-hari, ibadah pelayanan dan firman Tuhan. Itu pembinasa keji. Dapat dipahami, saudara. Amin. Terus baca lagi. orang-orang pembunuh, Orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, terus penyembah-penyembah berhala, berhala, dan semua pendusta. yang terakhir semua pendusta. Terus Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan Ya. yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya. Inilah kematian yang kedua. kematian yang kedua. Semua pendusta, berarti tidak hanya nabi-nabi palsu, ya, tetapi semua pendusta akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, kematian kekal, sama dengan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya Ya. sesuatu yang najis, Yang najis, terus atau orang yang melakukan ya, kekejian, hati-hati soal kenajisan ya. Jangan biasakan mencari kehiburan, kenikmatan diri lewat kenajisan terhadap orang-orang yang di sekitar, terhadap lawan jenis, jangan ya. Amin, saudaraku. Amin. Atau seks pada diri sendiri, ataupun lewat Android. Puji Tuhan. Jangan ya. Amin, saudara. Terus melakukan kekejian Ya. atau dusta. ya, kekejian, dusta, terus Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba puji itu. Tuhan. Orang yang berdusta tidak akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Orang yang berdusta tidak akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru, kecuali mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadilah menjadi suatu kehidupan anak domba. Amin, saudaraku. Amin. Mengikuti Tuhan ada 2 tanda. Satu, tanda domba. Puji Tuhan, berarti memikul salibnya. 2, tanda Lewi, berarti melepaskan segala ikatan-ikatan di dunia ini, supaya kita bebas mengikuti Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, Wahyu 22 ayat 15.
Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi anjing-anjing, Anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang yang terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Tukang sihir berarti maunya instan, tidak mau pikul salib. Maunya diberkati, tidak mau pikul salib. Maunya enak, tidak mau pikul salib. Tidak mengerti penggembalaan, maunya bebas, liar. Itu namanya tukang-tukang sihir. Terus orang-orang Sunda, orang sundal mencemarkan diri dengan banyak dosa. Terus orang-orang pembunuh, dikuasai roh kebencian. Terus penyembah-penyembah berhala. Terus dan setiap orang yang mencintai dusta. ya, tetap selalu dusta ini dosa terakhir. Baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukan dusta tinggal di luar. Tidak masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru, kota kudus, Yerusalem yang baru. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Pendeknya 1 Wahyu 21 ayat 8, 2 21 ayat 27, 3 Wahyu 22 ayat 15. Ketiga ayat tersebut melarang pendusta masuk ke dalam kota kudus Yerusalem baru, itulah mempelai Tuhan. Kalau kita memiliki roh mempelai, roh penyatuan, tidak mungkin ada dusta. Karena kita menginginkan kesatuan terwujud antara satu dengan yang lain, terutama lebih suami dan istri. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Nah, berarti Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus, sangat bertolak belakang dengan perkataan-perkataan dusta atau orang-orang yang dikuasai dengan roh dusta 3 kali. Artinya, tadi ada 3 kali pernyataan bahwa orang pendusta tidak masuk ke dalam kota kudus Yerusalem baru. Tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Karena orang yang karena mempelai Tuhan, roh yang memiliki roh mempelai, orang yang memiliki roh mempelai tidak mungkin berdusta karena dia rindu untuk penyatuan itu terjadi. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. 3 kali. Berarti menunjukkan bahwa Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus, sangat bertolak belakang dengan perkataan-perkataan dusta atau orang-orang yang dikuasai dengan roh dusta. Matius pasal 5. Matius pasal yang ke-5 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Ya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Terus? Jangan bersumpah palsu. Jangan bersumpah palsu. Terus? Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Berkata jujur saja, itu jauh lebih baik. Ayat 33, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Artinya, ayo kita berkata jujur saja di hadapan Tuhan. Menampilkan hati kita dengan sebenar-benarnya di hadapan Tuhan, dengan cara berkata jujur saja di hadapan Tuhan. Tidak usah pakai sumpah-sumpah palsu, apalagi sumpah pocong untuk meyakinkan hati orang lain. Kita ini perlu meyakinkan Tuhan. Tampilkan hati masing-masing di hadapan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Tidak perlu kita berbuat yang sesuatu untuk menyenangkan manusia. Kita tampilkan hati kita di hadapan Tuhan saja. Kalau kita sudah tampilkan hati kita di hadapan Tuhan, maka kita pasti menampilkan hati kita kepada sesama dengan sebenar-benarnya, dengan cara berkata jujur. Itu sudah pasti. Bolak-balik Tuhan menyampaikan hal ini, berarti masih banyak dusta di antara kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang ayat 34 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya.
Jangan sekali-kali bersumpah, Ya. baik demi langit, Ya. karena langit adalah tahta Allah, Terus? maupun demi bumi, Ya. karena bumi adalah tumpuan kakinya, Terus? ataupun demi Yerusalem, Ya. karena Yerusalem adalah kota raja besar. Terus? Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, Ya. karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Iya. Terus? Jika tidak, Iya. hendaklah kamu katakan tidak. Iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Puji sejarah. Tuhan. Jangan kita bersumpah palsu di hadapan Tuhan, baik demi apapun. Jika iya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, hendaklah kita katakan tidak. Sama artinya. Dengan lain kata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat, iblis atau setan. Setan itu adalah bapa pendusta, berarti orang yang suka berdusta, dia adalah anak setan. Biar dia, sekalipun dia ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, kalau berdusta sedikit pun, berarti dia anak setan. Titik. Jangan dirubah-rubah. Jangan berdusta, baik lahir maupun batin ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dusta itu bibirnya manis, tapi hatinya bercabang. Oh, itu saya lihat sendiri. Kalau dia pendusta, pasti bibirnya manis, mulut, tapi hatinya bercabang. Tuhan melihat yang seperti itu. Manis, lembut, bahkan suaranya bisa bernada lembut, tapi hatinya bercabang. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ayo, malam ini dua tangan Tuhan terulur. Amin. Untuk menyingkirkan kita dari roh dusta. Puji Tuhan. Belajar menyingkir dari roh dusta. Puji Tuhan. Tampilkan diri sebenar-benarnya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan sesama. Apalah manusia, dengan mudah kita tipu orang. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya, amin. Puji Tuhan. Baik, sekarang jalan keluarnya atau solusinya. Wahyu 22. Wahyu 22. Wahyu 22. Ayat 15 terlebih dahulu. Oh, Wahyu 22 ayat 15 sampai dengan ayat 17 langsung. Demikian firman Tuhan. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Perhatikan sungguh-sungguh. Sebab itu baca 15 sampai 17. Tetapi anjing-anjing. Ya, anjing-anjing berarti orang yang suka mengulangi dosa yang sama, tidak mau berubah lagi. Terus Dan tukang-tukang sihir. mau enak tapi tidak mau pikul salib. Terus Orang-orang sundal. sundal suka mencemari diri dengan berbagai dosa. Terus Orang-orang pembunuh. berarti dikuasai roh kebencian. Terus Penyembah-penyembah berhala. berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan, karena misalnya karena pekerjaan, karena kesibukan, karena uang, karena ini itu, dia harus tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan, tinggalkan Tuhan. Terus Dan setiap orang yang mencintai dusta. ya, mencintai dusta, Dan yang melakukannya. Terus? Dia tinggal di luar. tinggal di luar. Terus Aku Yesus tapi di sini ada jalan keluarnya. Aku Yesus. Terus telah mengutus malaikat. mengutus malaikatku, hamba-hamba Tuhan di tengah ibadah pelayanan dalam sebuah penggembalaan. Terus Untuk memberi kesaksian tentang Ya. semuanya ini. iya, tentang semua yang dinyatakan oleh Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Terus Kepadamu bagi jemaat. ya, untuk diteruskan kepada jemaat. Terus Aku adalah tunas. nah, ini yang harus kita ketahui. Yesus adalah tunas Daud. Terus Yaitu keturunan Daud. Bintang timur. kemudian dia yang juga gilang bintang gemilang. timur yang gilang gemilang. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata. Ya, Marilah. marilah Dan terus. barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Marilah Dan terus. barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Ya. Dan barang siapa yang mau, Ya. hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Puji Tuhan. Setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, tidak masuk ke dalam kota kudus Yerusalem baru, tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Dapat dipahami ya? Puji Tuhan. Tetapi
pada ayat 16 dikatakan di sini, Yesus berkata, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku, yakni hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin sidang jemaat, untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat." Apakah yang dimaksud di sini? Intinya Tuhan sudah menyatakan segala sesuatunya, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, tentang pribadi Yesus yang adalah tunas Daud dan bintang timur yang gilang gemilang. Itu dinyatakan. Tuhan sudah nyatakan itu kepada malaikat Tuhan. Itulah hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin sidang jemaat. Mengenai pribadi Yesus adalah satu tunas Daud, dua bintang timur yang gilang gemilang. Itu harus kita ketahui dengan baik supaya nanti kita terlepas dari roh dusta. Sampai akhirnya nama tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, layak masuk dalam kota kudus Yerusalem baru. Dengan lain kata, layak untuk menjadi mempelai Tuhan. Bahagia bersama, bersanding dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan melenyapkan segala air mata, duka cita, perkabungan, kematian, laknat, tidak ada lagi, kesusahan tidak ada lagi di situ. Kecuali dua perkara, hamba-hambanya beribadah kepadanya, satu. Dua, melayani Tuhan. Itu kebahagiaan kita. Saya bahagia kalau beribadah. Saya bahagia kalau melayani Tuhan. Saya tidak bahagia kalau jauh dari Tuhan. Itu sudah saya alami sendiri sampai hari ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang tentang tunas Daud. Tentang tunas Daud menunjuk bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus adalah tunas Daud, menunjukkan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Sama dengan raja besar dan berkuasa yang memberi kemenangan, kelepasan dosa terhadap manusia. Itu yang disebut raja di atas segala raja. Jadi Yesus adalah raja di atas raja-raja di bumi ini. Berarti raja yang berkuasa, raja yang berkemenangan, raja yang memberi kelepasan terhadap dosa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi Yesus raja besar, raja di atas segala raja. Tuhan jadikan kita raja-raja di atas gunung Tuhan. Amin. Untuk memerintah di atas muka bumi ini. Dengan lain kata, terlepas dari perhambaan dosa. Jadi, seorang imam, seorang raja-raja, imam-imam, seorang pelayan Tuhan, seharusnya berbahagia. Karena Tuhan karena kedudukannya berada di tempat yang tinggi dan istimewa. Lepas dari perbudakan dosa. Amin. Kalau ada seorang imam bersungut-sungut dengan pelayanannya, ini adalah imam yang belum mengerti apa-apa. Ini seorang imam yang belum mengerti pelayanan. Perlu penataran kembali. Kita ini bongkar pasang musik. Kalau engkau melayani musik, angkat musikmu. Tidak usah bermusungut-sungut. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Itu tunas Daud. Sekarang tentang bintang timur yang gilang gemilang. Tentang bintang timur yang gilang gemilang menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi dalam pengurapan yang penuh. Menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi dalam pengurapan yang penuh, pengurapan yang besar dari Allah. Untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dengan lain kata, sebagai hamba yang diurapi, memperoleh keberhasilan yang besar di dalam hal menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Itulah bintang timur
gilang gemilang. Hamba yang berhasil oleh karena pengurapan yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian pada ayat 17 dikatakan bahwa roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Baca dulu ayat 17 lagi. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Nah, pada ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Puji Tuhan, marilah. Artinya, kalau kita memiliki roh mempelai, kita terpanggil untuk menghimbau, membawa orang lain kepada Tuhan. Kenapa Tuhan nyatakan ini kepada kita? Berarti masih ada orang yang iri, syirik, tidak suka kalau sidang jemaat bertambah-tambah di tempat ini. Sekali lagi saya nyatakan, kalau kita memiliki roh mempelai, kita terpanggil untuk menghimbau, untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan sebanyak mungkin. Dan kita tidak berhenti, tidak merasa lelah, tidak akan pernah berhenti dan tidak merasa lelah untuk menghimbau banyak orang untuk datang kepada pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita merasa terkoreksi dengan apa yang sudah kita dengar malam ini, menangis. Jangan semakin mengeraskan hati. Ingat, kalau memiliki roh mempelai, kalau kita memiliki roh mempelai, kita terpanggil untuk menghimbau, untuk membawa sebanyak-banyaknya orang kepada Tuhan. Dengan berbagai cara, dengan hikmat yang kita miliki dari Tuhan. Dengan segala daya upaya yang kita, dengan segala daya upaya, kita menghimbau sebanyak orang. Itulah roh mempelai, roh penyatuan. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Roh mempelai sama dengan roh penyatuan. Kalau kita merindu untuk menyatu dengan anggota tubuh yang lain, pasti kita akan menghimbau sebanyak orang dengan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, dengan segala tenaga pikiran dan segala daya upaya kita kerahkan menghimbau sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Tuhan sampai terwujudnya penyatuan. Itu roh mempelai, roh penyatuan. Itu loh ya, kalau memiliki roh mempelai ya, ada kerinduan untuk menyatu dengan anggota tubuh yang lain. Roh dan pengantin itu berkata, marilah. Puji Tuhan, menghimbau. Ayo kita punya hikmat, akal budi, kita punya kekuatan, ayo kita kerahkan untuk membawa sebanyak mungkin anggota tubuh yang lain kepada Tuhan sampai terwujudnya kesatuan tubuh yang sempurna, menjadi mempelai Tuhan. Kalau masih ada dusta, tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Dia tinggal di luar saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Malam ini bukankah Tuhan sudah menghimbau kita? Apa yang himbauan yang sudah kita dengar dari Tuhan? Saudaraku, kita juga dengar, lalu kita juga harus menghimbau orang lain. Barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Yang sudah mendengar himbauan juga harus menghimbau. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dimulai dari dalam nikah yang terkecil, dalam rumah tangga. Ayo himbau orang yang terdekat di dalam rumah, dalam penggembalaan di Yerusalem, sampai nanti ujung bumi kita menghimbau. Sehingga bangsa kafir dan bangsa Israel bersatu. Itu roh mempelai, roh penyatuan. Jangan kita syirik kalau jumlah jiwa bertambah-tambah di tempat ini. Malah kita ngeri kalau orang lain dipakai Tuhan. Itu kan kesalahan yang besar, itu bukan roh mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Justru kita semakin merendah
dan merendah, menghargai himbauan, supaya kita juga akhirnya menghimbau orang lain untuk membawa mereka datang kepada Tuhan, sehingga kita bersama-sama digembalakan oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti yang mendengar himbauan juga harus menghimbau, tidak boleh berdiam diri. Tidak cukup hanya melayani, cukup pulang ke rumah, penting saya punya kerjaan, gaji, kemudian tiap bulan saya dapat upah. Itu salah. Itu bukan roh mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, itulah. Dan selanjutnya kemudian di sini katakan, dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pembukaan rahasia firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel itu kemurahan dari Tuhan bagi kita. Tidak perlu kita bayar dengan mahal. Ya, amin saudaraku. Ambillah dengan gratis. Nikmati saja air kehidupan itu, ya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.